Mana lagi sunnah daripada puasa tuh yang kelima? Al-ightisalu anil hadasil akbari qoblal fajri. Yang kelima adalah mandi junubnya sebelum adzan subuh. Berpuasa boleh dia tidur sama istri, sama suami, ibu. Kalau malam. Kata Allah dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan, yakni dibolehkan bagi Anda pada malam puasa tidur. Enggak apa-apa, tidur. Begitu, boleh. Tapi kalau bisa sunat mandinya sebelum adzan agar supaya puasanya dalam keadaan tidak junub. Khawatir waktu mandi junub kupingnya kemasukan jadi batal. Begitu. Kalau malam kan enggak. Begitu, malam. Jadi malam aja. Begitu mandinya tuh. Kalau dia malam Ramadan dia bersetubuh. Begitu, enggak apa-apa. Mau sahur enggak ada apa-apa, di akhirnya dia punya laki, bang, sahur aja dah. Begitu, kayak begitu. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'khirus suhuri, dan disunnatkan menunda makan sahur. Wal ightisalu anil hadasil akbari qoblal fajri, dan mandi dari hadas besar sebelum terbit fajar. Wal iftaru ala tamari intayassara, dan berbuka atas kurma kalau ia mudah. Wa illa fa'ala syai'in hulwin kadzalika, kalau tidak maka atas sesuatu yang manis seperti demikian itu kalau mudah. Wa iksarud du'ai khususan indal iftar, dan memperbanyak berdoa lebih-lebih khususnya ketika menjelang berbuka. Wa iksarul qur'ani, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Was-sadaqati fi Ramadan, dan bersedekah pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, kajian kita masih menerangkan sunat-sunat berpuasa. Pertemuan yang lalu dijelaskan yang pertama, sunat berpuasa itu adalah menyegerakan berbuka kalau sudah nyata maghrib. Kalau belum maghrib jangan. Gitu. Kudu menyegerakan berbuka. Kemudian bukanya
memakan kurma. Jangan bakwan. Kurma dulu, ngikut Nabi. Kalau bisa kurmanya kurma rutab. Enggak bisa baru kurma kering. Begitu. Lalu mana lagi sunnah puasa, yaitu makan sahur. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Kata Nabi, ayo pada makan sahur, sesungguhnya pada makan sahur itu ada banyak keberkahan. Di antara keberkahannya membantu kuat puasa, membantu semangat berpuasa. Sahur. Makan sahurnya seberapa terserah. Walaupun seteguk air jadi, minum doang seteguk hasil, dengan catatan kalau sudah jam 12 ke atas. Sebab kalau habis taraweh namanya amin. Itu bukan sahur namanya. Begitu. Jadi sahur mah kalau udah jam 12 ke atas. Mau minum doang gak apa-apa. Mau dia makan gak apa-apa. Yang penting kalau puasa tuh makan sahur. Sahur sunat, jangan gak sahur. Ajaran Nabi. Terserah masalah makannya. Maukah dia nasi ataukah bukan nasi, terserah dia. Yang penting sahur. Begitu. Mana lagi di antara sunnah-sunnah puasa, jadi satu kita buka, menyegerakan buka, dua bukanya pakai kurma, begitu. Kemudian kita disuruh makan sahur. Keempat, sunnah puasa itu takhirus suhuri, menunda makan sahur. Makan sahurnya menjelang subuh. Menjelang subuh. Kata Nabi, la tazalun nasu fi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus suhura. Kata Nabi, senantiasa manusia itu di dalam keberlimpahan barokah selama-lama menyegerakan berbuka kalau udah nyata maghrib dan menunda makan sahur. Jadi sahurnya kurang 20 menit atau 30 menit subuh. Itu paling gede ganjarannya. Kalau subuh itu tengah 5 berarti jam 4. Kalau subuh itu jam 4 berarti tengah 4. Paling gedenya ganjaran sahur mulanya dari tengah 4. Itu gede banget ganjarannya. Sahur menjelang subuh. Itu ganjaran paling gedenya ganjaran. Sebab kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Nabi itu selalu kalau sahur tuh menjelang subuh. Jadi habis sahur enggak lama lagi adzan subuh. Sunatnya begitu. Jangan sahurnya jam 1 gitu.
Masih lama. Nanti kalau begitu bakalan tidur lagi. Pagi-pagi keburu udah lapar. Di samping itu, makan malam itu yang bagus jangan tidur lagi. Yang jadi penyakit kalau habis makan malam tidur. Jadi kalau habis makan malam tuh dari beduk maghrib gitu sampai adzan subuh, ibu mau makan apa aja dalam Islam malam tuh silahkan. Enggak perlu ibu pantang malam saya enggak makan kok udah malam. Enggak perlu. Makan aja. Boleh, yang penting habis makan jalan-jalan. Minimal 100 meter. Di rumah aja mondar mandir. Gitu. Kalau habis makan itu tidur, jadi penyakit, itulah namanya gula, itulah stroke, kolesterol, segala macam. Itu penyebabnya habis makan malam tidur. Emang itu paling enak. Habis makan langsung tidur tuh. Enak. Tapi enggak boleh. Jadi ta'asya tamasya. Habis makan malam tuh jalan. Jadi kalau kita langsung tidur, perut kita nih istirahat, enggak kuat ngolahnya. Akhirnya enggak maksimal, itulah yang jadi darah tinggi, asam urat, begitu. Urat asam aja masalah. Begitu. Itu gara-gara makan malam tidur. Habis makan malam jalan-jalan aja ibu muter-muter di rumah. Begitu. Muter-muter aja dari depan ke dapur, dapur ke depan, udah gitu aja terus aja supaya ada pembakaran. Kalau langsung tidur bermasalah, makanya Nabi itu kalau sahur subuh istilahnya. Jadi habis selesai sahur enggak lama lagi subuh. Begitu, jadi enggak sempat tidur begitu, dan itu sehat begitu, sehat itu kayak begitu. Jadi sahurnya menjelang subuh itu yang paling tinggi, itulah yang disebut sahur itu waktu menjelang subuh. Artinya sahur sendiri dalam bahasa Arab tuh waktu dini hari menjelang adzan subuh, kurang tengah jam lagi subuh. Itulah makan. Itu paling gedenya ganjaran. Kalau kita sahur tuh kayak begitu. Itu paling gede ganjarannya menjelang subuh. Begitu. Kalau bunyi imsak gitu. Imsak tuh bukan subuh. Imsak itu lampu kuning. Belum merah. Begitu. Jadi kalau ibu lagi makan imsak, terusin aja. Enggak apa-apa. Yang penting ibu tahu rumusnya. Imsak itu suka dibagi sama yang buat kalender 3. Ada yang 12 menit, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit. Ibu ngambil aja yang 5 menit. Jadi intip aja subuh jam berapa. Biar gampang, subuh jam 4:30. Oh ya udah 4:30 kurang 5, ibu berhenti. Jangan sampai ibu habis lagi makan sambal imsak. Iya masalah. Begitu, belum minum. Begitu. Ini bagaimana? Enggak apa-apa.
Yang penting, jadi imsak itu tujuan ulama ngasih kita hati-hati bentar lagi subuh. Bukan berarti mulai puasa. Ibu mau minum, minum aja. Yang penting ingat, jangan sampai kesubuhan tujuan ulama. Kalau kesubuhan kan repot. Puasanya tidak sah puasanya. Begitu puasanya. Begitu. Mana lagi sunnah daripada puasa tuh yang kelima? Al-ightisalu anil hadasil akbari qoblal fajri. Yang kelima adalah mandi junubnya sebelum adzan subuh. Berpuasa boleh dia tidur sama istri, sama suami, ibu. Kalau malam. Kata Allah dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan, yakni dibolehkan bagi Anda pada malam puasa tidur. Enggak apa-apa, tidur. Begitu, boleh. Tapi kalau bisa sunat mandinya sebelum adzan agar supaya puasanya dalam keadaan tidak junub. Khawatir waktu mandi junub kupingnya kemasukan jadi batal. Begitu. Kalau malam kan enggak. Begitu, malam. Jadi malam aja. Begitu mandinya tuh. Kalau dia malam Ramadan dia bersetubuh. Begitu, enggak apa-apa. Mau sahur enggak ada apa-apa, di akhirnya dia punya laki, bang, sahur aja dah. Begitu, kayak begitu. Enggak apa-apa. Boleh aja, kayak begitu. Yang penting upayakan sebelum terbit fajar. Terbit fajar tuh adzan subuh, supaya puasanya dalam keadaan suci sejak awal puas, di samping supaya tidak batal puasanya karena kemasukan air. Kalau malam kan enggak malam. Begitu. Wal iftaru ala tamari. Ini yang tadi. Bukanya tadi tuh pakai kurma. Kurmanya kurma rutob. Kalau nggak ada kurma kering. Kalau nggak ada buah-buahan yang manis tanpa diolah. Kalau nggak ada yang manis dengan diolah. Kalau nggak ada pakai air zam-zam. Kalau nggak ada pakai teh manis atau sirup marjan. Begitu. Kalau nggak ada pakai air bening. Begitu. Ini kalau nggak ada, ini mau buka apa aja ada. Buka. Jadi puasa itu akhirnya timbangan badannya naik. Begitu, bukannya puasa turun, naik badannya. Karena apa aja dimakan. Begitu. Jadi ngeganti duhur yang biasa makan dikumpulin di ada tuh yang kayak begitu. Banyak nggak? Yang mana nih orangnya? Tuh begitu.
Ini enggak benar. Begitu. Jadi buka. Itu ajarannya. Mana lagi banyakin berdoa. Kudu doa, itulah doa yang setelah buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu zahabat zoma'u wabtallatil muruku wasabatal ajaru insya Allahu ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu birahmatika ya arhamar. Kalau puasa doa menjelang puasa bagus. Mau ibu menjelang puasa, menjelang buka ibu istighfar, ibu zikir, mau ratibannya menjelang maghrib, mau baca dalailnya menjelang maghrib, silakan. Karena itu paling manjurnya doa menjelang buka. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, lis-shaimi farhatan. Lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan yang luar biasa. Satu menjelang buka, di mana kita punya doa manjur menjelang buka tuh. Ini mah bukan Ramadan aja. Hari apa aja kalau ibu berpuasa sebelum maghribnya tuh doa. Begitu, doa. Minta apa aja. Amal. Begitu. Ada ibu-ibu kasihan nama lakinya. Akhirnya dia menjelang maghrib dia puasa doa. Ya Allah ya Rabb. Saya pengen banget usaha laki saya ini usahanya jalan. Akhirnya 3 hari jadi gojek. Karena memang dia pengen banget lakinya usahanya jalan. Begitu. Iya. Kalau gang buntu kagak bisa. Kalau gang buntu, emang juga kalau gojek mau usahanya jalan. Begitu. Kalau nggak ada jalan, iya kagak bisa. Begitu. Mau bawa motor di gang buntu, emang juga kudu usahanya jalan. Manjur. Jadi menjelang buka tuh doa. Ibu doa. Begitu. Terserah ibu mau baca istighfar, pokoknya manjur banget. Sampai adzan maghrib. Sampai adzan maghrib tuh manjur, terserah. Begitu. Apa ke yang diminta? Enggak mesti pakai bahasa Arab. Pakai bahasa kita juga Allah ngerti. Menjelang buka. Jadi menjelang buka, makanan ibu udah siap. Dari jam 5 udah diberes-beresin. Ibu duduk, doa. Minta apa aja. Minta, doa. Sama Allah itu bagus sekali. Tinggi. Di antara waktu mustajab bagi orang puasa tuh menjelang maghrib. Doa. Terserah. Ibu mau baca ratib. Dilempengin maghrib selesai. Ibu mau baca lain. Baca apa aja. Yang penting puasa. Lebih-lebih di Ramadan. Di mana di antara keistimewaan Ramadan. Wadda'awatu mustajabat. Ramadan mah doa-doa tuh pasti diijabah oleh Allah. Kalau Ramadan. Makanya
kita kudu banyakin doa. Banyakin doa di Ramadan. Terserah begitu. Makanya orang paling Ramadan banyak bacanya itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibu baca yang banyak Ramadan. Gitu. Kalau Nabi, para sahabat paling dikit 100. Baca itunya tuh. Enggak menjelang buka. Kalau kita taraweh biasanya 3 kali. Yang banyak Nabinya nyuruh dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, fastaksiru fihi an arba'i khisal. Banyakin di Ramadan minta 4, 1 syahadat, 2 istighfar, 3 minta surga, ya 4 minta perlindungan dari neraka. Ini nyanyian Ramadan. Kudu banyak. Baca itu. Lebih-lebih menjelang buka. Udah itu aja dia bolak-balik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bolak-balik. Lebih-lebih menjelang berbuka, sebab doa menjelang berbuka itu amat sangat manjur. Begitu, manjur. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la turaddu da'watuh. Ada 3 orang yang kalau doa enggak bakalan ditolak oleh Allah. Kata Nabi, yang pertama as-shaimu hina yuftiru. Orang puasa ketika menjelang buka. Itu manjur. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wal mazlum, orang yang terzolimi. Kalau kita dizolimi orang, ngangkat tangan, udah hancur orang. Makanya ngangkat tangannya kalau terzolimi yang bagus saja biar orang jadi benar kan cakep. Itu kayak begitu. Ini hal yang paling penting di dalam kita ibadah. Begitu. Mana lagi di Ramadan itu wa iksarul Quran. Banyakin baca Quran. Ramadan tuh minimal dah sehari 1 juz. Minimal. Sehari sejuz. Sehari sejuz. Begitu. Begitu. Minimal sehari semalam. Kalau bisa ya kayak orang-orang banyak khatam Quran itu di Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Karena Quran ini mulia, maka yang bawa Quran malaikatnya jadi mulia, yaitu malaikat
Jibril. Bulannya jadi mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadan mah kudu banyak baca Al-Quran. Baca Quran. Ama menderes. Namanya mudarosah. Ini jarang mudarosah nih. Diamalin di kita. Mudarosah itu kita ngaji Quran gantian. Orang 5 gitu. Atau 10. Umpamanya Yasin. Kita baca dulu Yasin. Udah kelar. Teman kita baca. Kita yang dengerin. Ntar teman kita baca lagi. Yang ini sisanya dengerin. Itu namanya mudarosah. Itu Nabi itu sama para sahabat kalau Ramadan kayak begitu. Nih baca Quran nih. Baca begitu. Seayat begitu. Entar yang ini baca. Muter semuanya baca. Oh udah jalanin. Oh iya, bukan di Ramadan. Begitu. Itu amalan Ramadan tuh kayak begitu tuh. Namanya mudarosah. Jadi malaikat Jibril tuh baca Quran di hadapan Nabi. Nabi baca Quran di hadapan malaikat Jibril. Sahabat baca Quran di hadapan Nabi. Nabi baca, sahabat dengerin. Begitu. Ini, kalau ini jarang. Namanya disebut mudarosah. Iya. Jadi udah baca satu-satu, semuanya seayat tuh. Ada orang 10 seayat, semuanya ayat itu dibaca satu-satu. Udah kelar, baru baca rame-rame. Terbaca lagi, kelar, baru terus rame-rame. Itu namanya mudarosah dalam bahasa Arab. Itu dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Singkatnya Ramadan mah banyakin baca Al-Quran. Begitu. Mana lagi di Ramadan itu wa iksarus sodaqah. Banyakin sedekah. Sedekah. Ganjarannya gede kalau di Ramadan tuh. Jadi sedekah ibu, mohon maaf, biar kata punya kolak pisang, anterin sama tetangganya. Begitu. Ntar tetangganya diisi lagi kolak singkong ya. Tukeran. Enggak apa-apa. Yang penting saling sodako. Sodako di Ramadan tuh enggak kehitung ganjaran. Ganjarannya enggak sama ngasih buka orang kita sebut namanya takjil. Ngasih buka orang puasa itu tergantung orang puasanya. Kalau yang puasa ini ternyata dia baca Quran sejuz, si ini seain, tentu walaupun nasinya sama-sama sebok, ganjaran yang sesejuz. Ganjaran. Jadi ngasih buka orang puasa itu enggak sama. Sebanyak kebaikan yang dikerjakan oleh orang puasa. Apa yang dia kerjakan? Kita yang ngasih buka ini dapat sebanyak itu dari Allah. Begitu. Ngasih begitu. Walaupun air segelas. Begitu. Air segelas. Kalau ibu begitu, mampu begitu, segelas, taruh aja di masjid gitu. Besok segelas, taruh segelas saja, enggak apa-apa. Orang sahabat nanya sama Nabi, laisa kulluna yajidu ma nufattiru shaim ya Rasulullah. Ketika Nabi menyampaikan man fattara shaiman, kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa yu'ta misla ujuri man shoma la yunqasu min ujurihi syai'un.
Kata Nabi, siapa orang ngasih buka orang puasa, maka dosanya berguguran, dibebaskan dari neraka, dan diberikan ganjaran sebanyak orang yang berpuasa dapat ganjaran dari Allah. Sebanyak itu. Maka yang kita kasih bukanya ahli ibadah banyak. Yang kita kasih bukanya orang nggak ibadah ya di kita. Sebanyak itulah. Daripada kita ngasih buka orang puasa. Tapi ngasihnya bagus. Sedekah di Ramadan. Karena ganjaran sedekah di Ramadan nih aqua segelas di Ramadan. Ama kita 3 dus bukan Ramadan. Masih gedean segelas di Ramadan. Padahal 3 dus itu berapa ya? Hampir 150 itu. Begitu. Masa gedean segelas di Ramadan. Ganjarannya. Gitu. Ada juga orang kalau begitu ntar aja saya sedekahnya di Ramadan aja. Kalau panjang umur. Begitu. Jangan begitu. Kalau ngalamin Ramadan. Tuh biar kata aku segelas kasih. Karena ganjaran sunat tuh di Ramadan mah bernilai wajib. Kasih buka, kasih sahur sama orang. Enggak apa-apa. Ganjaran besar di Ramadan. Ganjaran besar. Singkatnya di Ramadan itu banyakin amal-amal soleh. Di Ramadan. Kalau Imam Haddad yang kita baca torotibnya. Kalau Ramadan, baca la ilaha illallah. Ibu bagus, baca la ilaha illallah. Ramadan 1750. Kalau tidak salah itu ya. Jadi coba siapa yang bawa HP? 70.000 dibagi 20. Berapa tuh? 30.000. 30.000. 3.500. 3.500. Begitu ya. Kalau dibagi 30 berapa? 70.000. 2.333. Dibagi 30. 2.333. Emak, oh ada komanya. Ini nggak ada komanya ya. Kalau dibagi 40 berapa? Dibagi 40. Iya benar. Jadi 1750. Jadi kalau Ramadan nih, amalan Ramadan. Kan Ramadan itu terbagi 3. Ada bulan rahmat, bulan ampunan, bulan itqun, minan nar. Bagaimana biar kita dapetin itqun minan nar? Maka ibu apa habis dohor, apa habis subuh, terserah. Lagi puasa tapi membaca la ilaha illallah 1750. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Begitu. Begitu. Tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan. Saban harinya berapa? 1750. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Kalau sudah 20 hari, berarti malamnya nih, mulai malam ganjil nih. Maka bacanya double. Malam 1750, siang 1750. Iya. Begitu. Tapi kalau tanggal 1 sampai tanggal 20, sehari semalamnya
dapetin 1.750. Sehari semalam. Tahu sehari semalam? Selama 24 jam, jam berapa aja. Dapetin 1.750. Mau dicicil ke terserah. Tapi kalau udah malam ke-21, itu bacanya double. Malam juga, siang juga. Malamnya 1.750, siangnya juga 1.750. Itu kelar Ramadan 70.000. Itu namanya itqun minanna, baca ataqah namanya ataqah sughra. Begitu, ataqah sughra. Ataqah. Jadi dapetin tuh. Lagi men nggak apa-apa ibunya, nggak puasa nggak apa-apa. Dapetin itu. Pokoknya jadi hitungannya nih 1.750 dikali 20 sama 3.500 dikali 10. Itu totalnya 70.000. Namanya ataqah sughra. Itulah disebut itqun minanna. Begitu. Udah pernah belum Ramadan kayak begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh. Minta sama Allah panjang umur, sehat walafiat, Ramadan esok kayak begitu dah. Insya Allah. Begitu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 20 1.750. Iya, terserah mau siang mau malam. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 20. Kalau udah malam 21, double, malamnya baca, siangnya baca. Dah wis barokahnya enggak kayak itu. Barokahnya. Begitu. Itu namanya ataqah. Kayak begitu. Kalau Imam Haddad yang ratibnya dibaca tidak kayak tadi. Kalau beliau selalu bacanya habis zuhur 2.000. Habis zuhur 2.000 la ilaha illallah. Sampai akhir Ramadan baru dapat 60.000. Sisanya di puasa sawal. Sisanya di 10.000 lagi. Begitu. Nanti di sawalnya tuh sholat itqun minan. Karena ada sholat itqun minan. Itu nanti tuh. Kalau sudah kelar. Kalau udah sawal, saya sering bagi itu amalannya. Itu begitu. Intinya dapetin di Ramadan tuh itqun minanar, pembebasan dari neraka. Dari sana tuh hidup kita tambah mulia, tambah tenang, tambah sehat hidup kita. Itu kayak begitu. Luar biasa. Banyakin ibadah. Begitu. Kalau udah Ramadan mah udah. Apa aja ganjarannya kayak ganjaran wajib. Apa aja mau sholat terserah. Pokoknya kalau Ramadan tuh
udah nggak ada hitungan. Ganjarannya paling gedenya ganjaran. Jadi banyakin doa, banyakin sedekah, banyakin baca zikir, baca Quran, baca sholawat. Udah, Ramadan mau udah luar biasa. Ibadah paling tingginya ibadah. Begitu di Ramadan. Di Ramadan. Itu begitu. Jadi kalaupun ibu enggak punya begitu, aku segelas mah kalau bisa mah upayakan. Walaupun enggak ngasih ke masjid orang lewat ke tetangga ke kasih aku 11 buat buka. Supaya jangan sampai kehilangan ganjaran besar di Ramadan. Di Ramadan. Ganjaran besar. Begitu. Begitu. Saya itu tahadus binima kalau udah Ramadan, saya beli kurma banyak, kintal-kintalan. Saya demen bagi di kampung tuh, orang jarang makan kurma buka. Jadi dari ujung ke ujung kita beli begitu. Bisa 2-3 kintal kalau udah Ramadan. Setiap tahun dari dulu. Itu begitu. Buat buka, ya kata orang kadang mau kebaginya paling 20 biji, orang banyak. Yang penting buat buka gitu, dari ujung ke ujung tuh orang. Apa lah, begitu. Yang penting mah Ramadan berbagi, begitu. Ganjarannya kayak ganjaran wajib. Ganjarannya kayak ganjaran wajib. Sedekah apa aja. Begitu, minimal kata Nabi aqua segelas dah. Gitu, air seteguk dalam bahasa hadisnya itu. Aqua segelas bahasa kita. Itu jangan enggak gitu supaya kita dapat ganjaran besar di Ramadan. Berkah. Ngasih buka orang puasa tuh berkah. Begitu. Berkah. Ganjarannya gede. Begitu, apalagi tuh kayak pondok-pondok orangnya baca Quran mulu, ibadah mulu, nggak main-main. Tambah gede ganjarannya, nggak kehitung. Begitu, orang baca Quran mulu, begitu. Ama yang ngabuburit mulu, itu dikit kan. Begitu, kan ada yang ngabuburit, kayaknya ngaji juga orangnya ini. Begitu. Jadi ini mah ibadah mulu. Ganjarannya besar. Kalau kita di Ramadan, puasa, orang puasa itu sendiri ibadah diisi dengan amaliyah yang mulia. Begitu yang mulia, begitu. Begitu yang mulia. Terserah kita. Kalau bahasa Betawinya, kalau di puasa tuh upayakan jor-joran sedekah. Kalau di Ramadan. Bagaimana biar bisa kayak begitu? Di program. Di program biar kata 1.000 perak itu buat nanti sedekah Ramadan. Jadi Ramadan jadi bisa berbagi. Begitu. Ini cara-cara muslim mencari keberlimpahan barokah dalam hidup. Itu begitu. Tentu semampu kita, jangan paksa. Kalau ampe ngutang mau kagak boleh. Jangan. Bakalnya dia susah, gua mau pinjol nih. Jangan. Begitu, enggak usah. Yang kayak gitu, enggak usah. Ramadan, sholat tasbih. Kalau ibu-ibu tuh ada bikin majelisnya, silahkan sholat tasbih. Begitu Ramadan, saban malam, saban siang, artinya di jam berapa, silahkan. Pokoknya paling banyak ini ibadah. Ramadan. Karena memang hari di mana kita kudu banyak-banyak ibadah. Nabi itu bahasa Betawinya jor-joran. Kalau sudah Ramadan pagi.
Maka kalau di Mekah Madinah tuh kayak begitu. Gitu. Teman-teman yang suka umroh Ramadan tuh bisa ngelihat di Madinah rebutan. Begitu. Bahkan jamaah kita demen banget tuh ngambilin orang sedekah tuh. Demen ditaruh di kamar, ujungnya dimakan juga kagak. Ada orangnya ini. Ada ngaji juga ini. Tuh begitu. Yang kayak begitu tuh. Iya, iya tuh. Jadi mumpung di Mekah mestinya beli aqua 1 taruh di masjid. Ganjarannya nggak kehitung. Lah coba dihitung. Ganjarannya 70. Ini biar gampang. Di Mekah kita ngasih nih aqua segelas sama orang. Ngambilin aja tuh kan jam-jam tuh. Buat orang buka nih kita ambilin. Itu segelasnya sama dengan kita sedekah di Indonesia 7 juta gelas. Begitu. Segelas doang. Segelas doang. Tuh begitu. Segelas doang. Itu begitu. 7 juta. Ya susah ngitungnya. Kan Ramadan itu 70 kali lipat. Maka 100.000. 70 kali 100. Enggak kayak itu. Begitu, enggak kayak itu. Makanya orang tuh berebut sedekah. Begitu. Tapi ketahuan jamaah majelis kita itu berebut ngambilin sedekah. Di Mekah. Begitu. Sampai dibawa ke kamar. Tuh roti kering banget. Begitu. Begitu. Apa? Iya dikasih. Iya dikasih. Cuman dimakan kagak. Begitu. Jadi yang ono ngambilinnya itu tuh begitu. Jadi bikin dosa aja di Madinah. Begitu sedekah orang agak dimakan dibuang aja tempat sampah. Bikin dosanya dekat Nabi. Di Bintaro aja yang jauh dari Nabi gede. Apalagi dekat Nabi. Begitu. Mana orangnya ngaji juga ini. Begitu. Iya. Jadi harus rapi. Saya liatin ibu-ibu gendong banget kalau habis sholat maghrib. Ngambilin makanan. Begitu. Jangan. Kalau bakal nggak dimakan, nggak usah diambil. Dikasih orang lain. Biar dapat ganjaran lagi. Itu mau dimakan nggak taruh di kamar. Akhirnya di kasur aja. Begitu numpuk banget. Sampai ujungnya roti buat lemparin anjing aja bisa kering. Gara-gara ditaruh di kamar. Ini enggak benar nih. Enggak benar begitu. Mana di samping Nabi lagi mubadirnya. Begitu. Jangan. Jangan. Itu kalau di Madinah banyak makanan. Di Mekah kurang, Madinah tertib. Jadi banyak orang sedekah rebutan. Mau buka di masjid di tempat gua aja. Di tempat gua aja. Tempat gua aja. Begitu. Begitu. Kalau udah puasa paling nikmatnya. Makanya umroh di Ramadan ganjarannya kayak haji bareng sama Nabi. Sebab andai kita umroh sepanjang bulan, sepanjang tahun dibanding umroh Ramadan, masih gedean ganjaran umroh Ramadan. Ganjarannya uang berlipat-lipat ganda. Begitu. Ramadan tuh. Itu paling gede. Begitu. Paling gede ganjarannya. Orang tuh kalau Ramadan suka ditakut-takutin. Enggak kuat gua. Padahal enggak apa-apa juga. Begitu, iya. Begitu mana siang-siang. Umrohnya enggak apa-apa juga. Itu kayak begitu. Inilah di antara hal-hal yang disunnahkan di bulan Ramadan. Adapun semacam taraweh,
itu mah sudah tentu, maka tidak ditulis oleh yai kita. Itu juga termasuk adalah kesunatan di Ramadan, qiyam Ramadan atau tarawih. Itu mah udah maklum, sehingga yai kita tidak menulis itu. Hal-hal inilah di antara yang disunnahkan dikerjakan oleh muslim saat berpuasa, baik Ramadan maupun bukan Ramadan, lebih-lebih kalau bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan. Iya. Jadi enggak benar kalau sebelum Ramadan dimintain zakat fitrah, zakat apaan? Begitu kan kemarin udah diterangin zakat fitrah itu baru boleh kalau sudah masuk Ramadan. Ganjaran yang gede kalau habis sholat subuh Idul Fitri menjelang sholat Id paling gede ngeluarinnya. Jadi kalau sebelum Ramadan dimintain zakat fitrah ini enggak benar. Enggak benar begitu. Di Ramadan boleh. Iya. Enggak benar. Wallahu a'lam. Iya, sebentar Bunda itu dulu. Iya. Iya baik. Iya. Iya baik.
Jadi sebetulnya tidak ada amalan yang membuat orang gila. Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi yang membuat orang gila itu karena ada sesuatu yang diinginkan, inilah yang kemudian yang disalahin adalah amalannya. Ada orang, ini contoh banyak. Jadi amalan itu nggak ada yang membuat orang sampai orang akhirnya jadi gila. Nggak ada. Nggak ada. Andai ada berarti ada kesalahan. Kesalahannya pada dirinya. Sama seperti kawan-kawan kita yang datang kemari ini, banyak kalau udah Sabtu Minggu itu enggak jauh-jauh urusan duit, urusan utang. Saya udah baca sholawat sekian, tapi utang saya ini belum beres-beres. Saya bilang ngobrol dulu, kita kelarin. Begitu. Udah ngobrol mah, kelar juga ujungnya. Artinya ada kesalahan pada cara. Itu yang kemudian nampak kurang berhasil. Jadi nggak apa-apa wirid mah. Insya Allah nggak ada lah amalan yang membuat orang gila. Jadi yang bikin gila tuh ada orang nih punya utang banyak, pengen buru-buru beres wirid. Otaknya udah 3 hari lagi, udah 2 hari lagi. Ini yang bikin gila. Bukan aurat. Aurat enggak. Aurat itu ada 2. Ada aurat umum, ada aurat khusus. Aurat umum yang kita temukan di pasaran lah. Kalau yang kita temukan di pasaran, gitu tuh, itu namanya aurat umum. Ada aurat khusus karena ijazah biar gampang, ada obat warung, ada obat resep dokter, itu aja. Begitu. Enggak apa-apa di wiridnya. Ijazah begitu. Mau hizib mau apa, sebetulnya semua wiridan itu bagaimana mendekatkan diri kita dengan Allah. Dari wiridan yang begitu banyak, wiridan itu kayak baju. Kayak baju. Mana yang kita demenin baju, itulah yang kita pakai. Dari wiridan yang banyak itu, mana yang kita gigit kuat-kuat. Itulah namanya wiridan pakaian kita. Enggak sama bisa jadi. Tiap orang, saya mau demennya ini, silahkan. Jangan goyang dengan kedemenan orang lain. Begitu, terus saja sampai muncul buah. Baru akan dapetin barakah banyak. Begitu. Enggak apa-apa mau baca hizib. Memang kalau aurat-aurat yang aulia ini kenapa harus ada izin? Sebab ada kalanya auratnya seperti bacaan Jaljalutiyah ini terlalu banyak khodamnya. Jadi sehingga ada kalanya aurat itu perlu petunjuk resep tersendiri seperti aurat Jaljalutiyah. Tapi kalau yang lain, mohon maaf kayak macam Ratib Haddad, andai kita nemu dari pasar, diamalin jadi dan gak bakalan gila. Kenapa? Karena wiridan Rasulullah. Begitu. Kalau wiridan aulia ini banyak begitu. Wiridan aulia-aulia Allah itu. Begitu. Kalau ratib ini wiridannya adalah semuanya hadis-hadis yang sahih. Jadi enggak jadi masalah. Jadi ala kulli hal enggak ada wiridan yang membuat orang jadi gila. Seringkali yang menjadi gila ini ketertarikan pada sesuatu dari wiridan itu, minta sesuatu yang belum waktunya. Ini yang kemudian jadi gila. Contoh, ada orang wirid bagaimana biar kunyit jadi emas, daun jadi duit.
Ini nih dengan dia wirid, dia kebut banget. Akhirnya bisa jadi gila. Bisa. Gila. Padahal itu enggak rumit-rumit amat. Bagaimana daun biar jadi duit? Bawa aja tuh daun pisang ke pasar Bayora. Itu juga bakalan jadi duit. Enggak perlu pakai gila-gila. Ini yang kayak begini. Jadi ala kulihal tidak ada aurat yang membuat gila. Hanya begini. Tiap wirid itu ada magnetnya. La ilaha illallah panas. La ilaha illallah itu panas. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah mesti gerah badan kita. Karena dia haroroh sifatnya. Kalau solawat sifatnya burudah, adem. Jadi mau berapa ribu aja solawat itu enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Tapi la ilaha illallah ada tata dan aturannya. Tata aturannya. Karena panas dia, panas. Maka bila panas bakal diademin dengan sholawat. Biasanya kayak begitu. Ala kulihal kami memang belum pernah temukan kasus-kasus orang yang wirid lalu gila. Mungkin ada begitu, mungkin ada. Biasanya kesalahan dosis wiridan. Tidak mengikuti tata aturan yang dipakai. Begitu. Itu aja kemungkinan tapi. Gitu kemungkinan. Tapi kami belum pernah temukan begitu. Jadi wiridan apa aja silakan saja, amalin saja begitu. Yang penting kita istiqomah. Istiqomah. Enggak usah goyang-goyang, enggak usah. Enggak usah goyang-goyang. Jadi kayak solawat. Solawat ini macam-macam. Macam-macam. Karena tiap wali-waliullah itu kalau ketemu Nabi Muhammad, itu pasti yang diminta sholawat. Pasti yang diminta sholawat. Kalau sampai dia ketemu sama Nabi, apa lewat mimpi, apa lewat nyata, pasti yang dia minta, Nabi ajarin saya sholawat. Itu begitu. Jadi sehingga macam-macam sholawat ini banyak banget. Dan macam-macam masing-masing punya khasiat yang berbeda-beda. Ala kulihal. Tidak mengapa, baca aja, baca aja. Saya sering bagikan kalau saya ini punya watak, kalau ada orang datang ke rumah saya, pada persoalan yang sama udah 10-an orang, daripada bakal banyak datang mulu ke rumah saya bagi aja. Begitu, biar nggak datang, begitu. Itu begitu kerjaan saya. Ini orang, ini urusan utang. Ini orang, urusan utang. Ini orang, urusan utang. Ini orang, urusan utang. Begitu. Sampailah orang datang urusan. Sampai tadi terakhir. Saya nyengir juga. Ini sebelum saya ngajar. Ya anak sudah gede-gede 4 lagi ya. Allah perempuan semua lagi. Ini bagaimana? Ini jodohnya. Saya kasih aja. No. Gitu. Salat hajat Imam Ahmad bin Idris. Baca aja. Kemarin orang datang minta itu lagi. Udah baca aja ini. Begitu. Jadi kalau sudah orang tuh banyak dalam hal yang sama daripada bakal datang, saya selalu bagi. Itulah aurat. Itu bagi. Itu kerjaan saya. Begitu kerjaannya. Jadi nggak apa-apa. Wirid aja silakan. Iji bahar juga ada. Kalau kayak sobron mungkin iji baharnya. Iji bahar Maulid Bunyamin. Begitu pastinya itu. Silakan saja. Semuanya sama. Intinya wiridan itu sama. Yang paling pokok wiridan 1 yakin 2 istiqomah. Begitu. Gali sumur nih. Baru semeter nggak keluar air. Pindah lagi. Baru semeter nggak keluar air. Pindah lagi. Sampai 30 tempat. Dapat air nggak? Enggak. Mendingan semeter keluar air. Terusin. Terusin. Terkeluar air. Aurat itu istiqomah dan yakin. Jadi sehingga ibu punya wiridan macam-macam. Silakan. Amalin aja. Amalin aja. Jadi apa aja. Amalin aja. Begitu. Jadi terserah. Yang penting semua wirid itu biar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa, insya Allah enggak bakal gila. Seringkali gila itu ada faktor X di luar wiridan. Ini yang kita temuin orang jadi gila.
Kurang lebih demikian. Wallah alam. Ya. Jadi yang namanya khodam, malaikat itu, Al-Quran itu per hurufnya aja, itu ribuan malaikat yang nunggu. Semuanya, wiridan itu punya cahaya. Punya cahaya. Itu kayak begitu. Enggak apa-apa, wirid aja. Apa juga kalau udah diwirid, nanti ada buahnya. Enggak apa-apa. Kita enggak usah nyari khodamnya, enggak usah. Begitu. Yang penting kita wirid aja. Dari wiridan ini bakal menghasilkan sesuatu yang dirasa ajaib. Yang dirasa ajaib ini jangan menggoyangkan kita, tapi kita terus fokus sama Allah. Ntar bakal dikasih lagi sama Allah, yang ajaib lagi. Jadi biar terus saja fokusnya sama Allah. Itu wiridan tuh kayak begitu. Enggak apa-apa, emang amalan ada khodamnya. Begitu, ada khodamnya. Begitu. Ada khodamnya. Enggak apa-apa tapi. Begitu yang kayak begitu. Boleh. Ayat kursi ada khodamnya. Ini ada khodamnya. Semuanya ada khodamnya. Per huruf itu Quran tuh ada yang nungguin. Malaikat banyak. Banyak khodamnya. Jadi kita nggak usah pikirin khodam. Khodam aja nggak mikirin kita. Jadi kita mikirin pelajaran aja. Begitu. Wallahu a'lam. Iya baik. Dua puluh. B. Bukan. Jadi iya betul. Kalau 1 sampai 20, 1750. Kalau udah malam 21 sampai akhir Ramadan, malamnya 1750, siangnya pasti bakal dapetin Lailatul Qadar. Jadi dapetin tuh ngelihat. Ngelihat. Begitu. Apanya? Ngelihat Lailatul Qadar tuh ngelihat yang indah-indah yang kita akan nangis terharu. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat bakal dilihat. Sesuatu yang kita nggak pernah dengar bakal kita dengar. Begitu. Kenapa ada kiai bilang bahwa pohon kelapa itu bacanya sallallahu alaihi Muhammad? Karena dia dengar. Oh, yang dia baca ini. Jadi dia, ya Allah, pohon kelapa aja baca sholawat ya. Pengen deket sama Nabi, pohon kelapa. Begitu. Pantas saja pohon kelapa di mana aja hidup. Akhirnya kan begitu. Itu bisa begitu ya karena dia persiapan Ramadan yang matang. Yang matang. Begitu. Ada orang ampe kalau Qiyamul jauh-jauh ke Sunda Kelapa. Ada yang ke Pondok Indah. Ada kemana-mana. Dia pengen buka, pengen Qiyamul Lail. Itu pengen dapat Qadar. Bukan. Begitu. Memang mengapa? Karena dia bilang sama temennya, enakan Qiyamul Lail di anu, makanannya enak. Jadi yang dia cari makanan, bukan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar ibu di rumah juga dapat. Begitu. Tuh pengen nyari makanan gratis. Kalau mau nyari jangan itu niatnya terlalu rendah. Niatnya biar bagus. Begitu. Jadi malam 21 sampai kelar Ramadan. Begitu maksudnya. Bukan malam 21 doang.
Bukan boleh lagi, emang disuruh. Jadi perempuan tuh seturu-turu perempuan. Itu disuruh oleh agamanya. Justru dengan zikir bareng-bareng akan menjadi tambah himmah dan semangat dibanding sendiri. Begitu. Bikin komunitas sama-sama bareng-bareng. Hadorotnya ada. Itu bukunya. Doanya nanti ditutup ada. Begitu. Jalanin. Begitu. Ini juga boleh bikin atakomah. Tapi saya juga sudah berpikir lama. Apakah ini majelis ini bikin atakoh suruh baca la ilaha illallah. Kalau orang 70 dapat 1 orang. Siapa dulu dikocok. Begitu. Itu bisa semuanya. Saya belum rapi. Saya pengen merapihin bikin yasin yang khusus buat ibu-ibu bantuin lakinya biar gampang nyari rezekinya. Belum rapi yasin saya. Nanti bakal saya buatin sebuku yang untuk pegangan ibu-ibu, yang untuk Kamis begitu. Jadi bisa saja. Boleh bikin komunitas, kenapa tidak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang kalau disebut sendiri itu lebih bagus, betul, begitu, betul. Tapi kalau kita punya data cukup, begitu. Kalau enggak, mendingan bareng-bareng ngajak orang jauh lebih besar ganjarannya. Wallah alam. Baik. Nah, baik. Iya. Baik, jadi sebetulnya karena sholat hajat ini banyak Bunda, jadi masing-masing orang dia bakal kasih yang mana yang dia lazimin, begitu. Kayak seperti yang tadi kulu 10-20, ini sholat hajatnya Nabi ini, dari Nabi. Ada di Ihya, di Ihya Ulumuddin ada. Semua juga ada. Ada yang tadi disebut ujungnya Al-Baqarah itu Imam Syafi'i. Yang terakhir saya kasih itu Imam Ahmad bin Idris. Karena ada orang banyak persoalan pinjol banyak. Akhirnya udah baca hasbunallah. Intinya kan baca hasbunallah itu. 100 itu panjang, paling panjang. Karena itu tangannya rada lama itu. Ngerjainnya lama. Buat ngeberesin. Semuanya bagus karena semuanya dari Nabi. Adapun masalah 4-2 itu teknis dari dulu. Mau 4 sekaligus, mau dibikin 2 salam, itu terserah dia. Iya, bebas saja. Bebas. Kayak salat tasbih 4 aja boleh 2-2. Cuman bedanya yang harus difahami. Jadi kenapa orang tuh 2-2? Karena kalau udah 3 ini bakal nggak baca surat, sementara suratnya ada. Padahal bukan begitu. Kalau mau baca surat, jangan tasahud awal. Kalau nggak ada tasahud awal, ibu mau 100 rakaat sekaligus nggak apa-apa. Begitu, surat terus. Begitu. Makanya kalau 4 tidak ada tasahud awal, diri, duduk. Begitu. Kayak begitu. Maka supaya ada tasawufnya, ya udah baik duduk, ada begitu. Jadi ini mah teknis, intinya kalau sholat itu yang jumlahnya 4 rakaat ke atas, sholat sunat atau lebih dari 2 deh intinya. Itu kalau lebih dari 2, kayak witir 3 langsung. Ini 4 yang penting nggak pakai tasahud awal, diri, tasahud akhir. Tapi kalau mau 2-2 dengan sendirinya
kita nggak bakal puyeng, suratnya ada. Begitu. Tapi kalau 4 ini baca surat bukan tasadawal. Supaya kita tidak ada, supaya surat ini, aturan sholat hajat ini jangan ditinggal. 4 rakaat yang kulhu 100, itu berarti tidak ada tasawuf awal. Karena kalau ada tasawuf awal, bakal hilang 30 sama 40. Karena dia kudu ruku sujud tapi Fatihahnya. Makanya tanpa tasawuf awal. Karena itu ada kiai udah dua-dua aja karena bingung. Begitu. Maka padahal enggak begitu. Yang penting kalau banyak jangan ada tasawuf awal. Selama tidak ada tasawuf awal, surat masih sunat. Begitu. Tapi kalau udah duduk tasawuf awal, Fatihah langsung ruku. Begitu. Itu aturannya cuman begitu. Iya. 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 Boleh. Boleh iya. Boleh. Iya, iya. Pokoknya agama ini luas, mudah, jadi jangan dibikin susah begitu. Silakan mau doa-doa enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Kayak sholat tasbih kan 4. Dua-dua enggak apa-apa. Gitu, silakan. Ya, baik. Iya. Iya. Jadi begini, kita nggak bisa dicampur-campur dalam sebuah ajaran. Begitu ada orang ngaji, pulang ngaji, nyolong sendal. Ini ngajinya bagaimana? Yang ngajinya dapat ganjaran, nyolong sendalnya dosa, begitu. Itu jangan dicampur-campur begitu. Nah, kalau berbicara kemarin berbicara nonton blue film atau apa, jadi ada yang batalin puasa, ada yang batalin ganjaran puasa. Kalau kita kayak begitu, inilah materi pertemuan mendatang yang Ibu ditanya. Iya, nanti nih Kamis mendatang itu nggak ditanya ada. Iya ada. Itu bakal ada tuh. Makro-makro puasa. Itu yang ngilangin ganjaran puasa. Salah satunya yang tadi ditanya. Gitu. Ngilangin ganjaran puasanya sah. Puasanya sah. Begitu. Tapi nggak dapat gaji. Kerja nggak dipecat. Tapi nggak digaji. Begitu. Biar. Allah. Udah ya. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf-wakaf dari para hamba Allah. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Ustadz Haji Aminullah bin Muhammad Nur. Ini dari Ibu Ainia Trisnawati. Pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Sudrajat bin Junaimi, Hajah Nani Kurniasi binti Haji Jahri Al-Masif, Surwiyah binti Al-Masif, Saroyo bin Suhaimi. Ini dari hamba Allah. Beliau niatkan pahalanya almarhum Haji Abai Baidawi bin Haji Adi Amin. Ini dari Ibu Haja Ahyani. Beliau niatkan untuk Kiai Haji Nunung Marzuki, almarhum Ibunda Haja Taslima, Ibunda Haja Aisyah binti Milih. Ini dari Bunda Khoslah. Pahalanya untuk almarhum Muhammad Ijlar Rasid, Furaji bin Muhammad, Saluki bin Lufi, Salaman bin Yatim. Ini wakaf dari Ibu Yanti Al-Barkah. Minta didoakan anaknya yang di pondok, Faradiba Hanza Az-Zahra yang di pondok agar dapat ilmu manfaat. Ini dari hamba Allah, beliau niatkan untuk almarhum Haji Munir bin Haji Sayun, Hajar Rohaya binti Soid,
Suwardi bin Abdul Majid bin Haji Lihi, Ibu Khadijah binti Bondan Mulyadi bin Suwardi. Ini dari Bunda Haja Sa'diyah. Pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, Haji Saidi bin Kion, Haja Absa binti Abdul Qadir, Haji Umar bin Embet, Haja Ipa binti Haji Idris. Ini dari hamba Allah. Beliau niatkan untuk almarhum Bapak Hamri bin Endi, almarhumah Ibu Engken binti Aman, Bapak Pupun bin Hamri, Ibu Siti Rukmana binti Hamri. Kita baca Fatihah, moga wakafnya semua hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Allah lancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah sehatkan zahir batinnya. Allah tinggikan derajatnya. Anak-anaknya yang dipendidikan, diberikan ilmu yang manfaat, yang bekerja, diberikan pekerjaan yang barokah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua almarhum almarhumah yang beliau ini semua niatkan kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.